Shalom, sidang jemaat Bukit Karmel yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali di ibadah online hari ini tanggal 24 Mei 2020. Saya percaya sidang jemaat dalam keadaan baik dan sehat, dan kita bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah online. Mari kita mulai dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang indah buat kami, hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur buat sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, semua berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah online pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya melalui ibadah online hari ini seluruh sidang jemaat mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang berpelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan dan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kami serahkan ibadah online pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Pada hari Selasa, ibadah wanita tabita. Pada hari Rabu, ibadah lansia. Dan ibadah doa malam diliburkan. Di hari Sabtu, ibadah youth. Di hari Minggu, ibadah sekolah minggu Growing Kids. Ibadah Jesse diliburkan. Selamat ulang tahun bagi para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia, dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, jemaat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita terbesar dan termulia. Kita mulaikan pujian kita, mari bangkit berdiri dimanapun jemaat Tuhan berada pagi hari ini. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
angkat hati kita buat Tuhan. Ku sembah, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Ku pandang ke kudusan-Mu.
Salam damai sejahtera, shalom untuk setiap jemaat yang saya kasihi dari jemaat GBIS Bukit Karmel. Biarlah pada hari ini 24 Mei 2020 siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah dalam masa-masa pandemi, dalam masa-masa kita stay at home, kita tetap merasakan hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, kami tahu kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Sebab itu pagi ini Tuhan, hamba-Mu rindukan. Biarlah kasih Tuhan yang melawat, kasih Tuhan yang menghibur, kasih Tuhan yang menyembuhkan, kasih Tuhan yang memeluk setiap kami Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang ada di kamar, yang ada di kendaraan. Biarlah hadirat Tuhan yang membebaskan kami. Kami mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Richard Gunawan, papi mertua saya yang saya kasihi, untuk kesempatan boleh mengisi pada ibadah raya online GBIS Bukit Karmel. Saya bisa memberikan judul daripada renungan atau khotbah minggu pagi ini atau minggu hari ini dengan judul Keep the River Flowing. Biarkan sungai itu terus mengalir. Yang saya maksudkan dengan sungai tentunya adalah Yesus. Dia menamakan dirinya the living water, air yang hidup. Dia menamakan dirinya bahkan di depan wanita Samaria itu dia menamakan dirinya mata air yang tidak pernah kering. Dan saya percaya disinilah kita tahu waktu pintu-pintu gereja harus tertutup, dipaksa untuk ditutup. Tapi saya percaya biarkan sungai itu, keep Jesus, biarkan Yesus terus mengalir dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan bangsa kita. Dan saya percaya hari ini saya akan bawakan dalam satu firman Tuhan yang diambil dari Yeskiel pasal 47 ayat yang ke-9 dikatakan sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Wah, saya suka sekali. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan sangat menjadi banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana itu hidup. Yeskiel 47 adalah sesuatu penglihatan. Belum terjadi, bahkan orang-orang Israel terus mengharapkan penglihatan ini akan segera terjadi. Mereka mengimani bahwa satu hari nanti di Yerusalem akan terjadi gempa bumi besar yang membuat ada sungai yang akan turun dari kota Yerusalem di Bukit Sion menuju kepada Laut Mati sekitar 100 km, 1 jam perjalanan dari Yerusalem ke Laut Mati. Mereka melihat, mereka mengamini seperti penglihatan ini bagaimana sungai itu merubah kematian menjadi kehidupan. Dan saya percaya hari ini mungkin kehidupan kita juga seperti Laut Mati. Laut Mati itu terkenal karena kematiannya. Laut Mati dikunjungi turis, dikunjungi berjuta-juta orang bukan karena kehidupannya. Tetapi keunikan daripada Laut Mati atau terkenal trademarknya adalah kematian. Bahkan orang-orang harus berhati-hati untuk berenang di Laut Mati karena kalau sampai mata ini termasuk kemasukan air atau keminum air Laut Mati bisa meninggal orang itu. Dan tidak ada ikan hidup di sana, tidak ada yang bisa hidup di sana karena komposisi material daripada Laut Mati begitu sulit untuk ada kehidupan. Dan kalau sampai sekarang kita pernah ke Israel, kita tahu perjalanan menuju ke Laut Mati adalah padang gurun yang sangat kering. Bahkan tidak ada yang bisa hidup di sana. Saya percaya padang gurun melambangkan kemandulan. Apa yang kita tanam, kita nggak bisa capai. Mungkin padang gurun melambangkan kekeringan, kegagalan, kutuk. Sesuatu yang mungkin mati dalam kehidupan kita. Maka Yeskiel melihat itu. Waktu itu ada satu hal yang luar biasa. Waktu ada satu sungai yang mengalir, yang keluar dari rumah Tuhan.
itu mengalir menuju ke laut mati ini. Dikatakan kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. So Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian di masa-masa krisis ini? Semua orang bilang krisis ini seperti zaman waktu Yoel dulu menghadapi masa virus serangga ataupun belalang yang lokus, di mana dikatakan belang pelahap, belang pengerat datang bergantian sehingga begitu pandeminya, begitu buat kekeringan terjadi. Mungkin saat ini engkau mengalami kekeringan, engkau mengalami laut mati, engkau mengalami sesuatu yang dikatakan, saya nggak tahu Pak Richard bagaimana besok saya bisa hidup, saya nggak tahu bagaimana keluarga saya nggak tahu mungkin perkawinan saya mengalami padang gurun, perkawinan saya mengalami kekeringan. Dan saya percaya seperti tadi saya pernah sempat menyampaikan wanita Samaria yang ketemu dengan Yesus. Dialah contoh seorang yang disebut laut mati. Dia seseorang yang disebut padang gurun. Karena satu kota sudah mengenal dia adalah pezina berat, pendosa berat. Bahkan semua orang tahu dia punya 5 suami dan sekarang pun bukan suaminya yang bersama dengan dia. Sehingga dia harus siang hari mengambil air karena dia menghindari gosip para emak-emak begitu. Karena dia pikir lebih aman aku pergi siang hari. Dan dia tidak menyangka justru di siang hari itu the living water, sungai kehidupan, sungai dari sorga itu sudah menunggu dia, namanya Yesus. Dan semua tahu cerita di Yohanes 4 bagaimana dia berbincang-bincang. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mendapatkan sumber mata air yang merupakan menerima dia dalam kehidupan daripada wanita ini, engkau tidak akan haus lagi. Dan semua tahu bagaimana Yohanes 4:23 yang begitu terkenal dengan satu ayat mengenai penyembahan, bahwa Bapa sedang mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sudah tahu bahwa ayat ini ditujukan bukan buat Daud, bukan buat worship leader, bukan buat singers, tetapi ayat ini ditujukan kepada wanita Samaria yang terkenal kematian, dosanya, laut matinya, padang gurunnya. Tetapi saya percaya waktu sungai itu mengalir, pezina, pedosa bisa berubah menjadi penyembah yang dahsyat. Semua yang di rumah katakan amin. Haleluya. Bahkan sudah tahu waktu dia diubahkan, dia mulai mengubahkan. Bahkan sungai Allah itu mengalir dalam diri wanita Samaria ini. Dan dia berlari ke kota, dia mengalir ke kota. Dan firman Tuhan berkata, seisi kota itu, waktu mendengar kesaksian wanita yang berubah ini, maka seluruh kota itu keluar mendapati Tuhan Yesus. Satu cerita lagi bagaimana Yabes, semua tahu cerita mengenai Yabes. Yabes ini sejak kecil sudah dicap sebagai laut mati. Sejak kecil dia sudah dicap sebagai kegagalan. Bahkan ibunya sendiri sudah memberikan nama Yabes sama dengan sakit. Arti Yabes adalah sakit. Di antara begitu banyak saudara-saudaranya, cuman Yabes yang sudah divonis gagal, laut mati, padang gurun. Tetapi semua tahu doa Yabes yang terkenal. Dan saya percaya doa ini disebut doa Yabes bukan karena Yabes cuma berdoa satu kali. Saya percaya Yabes di dalam kekeringannya, di dalam kegagalannya, di dalam setiap kelautan matiannya dia, ke padang gurunannya dia tetap berdoa. Saya tantang saudara di rumah saat ini, enggak peduli apapun keadaanmu, laut mati kayak padang gurun kayak, tetap berdoa. Dan minta sungai itu yang namanya Yesus itu mengalir dalam kehidupan saudara. Oh Yabes terus berdoa, dia berdoa setiap pagi, setiap malam, setiap siang. Semua orang mendengar, semua orang udah ketawain doanya karena doanya begitu berlawanan dengan keadaannya. Dia berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Teman-temannya pun ketawain dia. Waktu dia berkata, perluas daerahku. Bahkan ibunya pun bilang, anakku ngaca dulu dong. Dan waktu dia berkata, biarlah tanganmu Tuhan yang melindungi aku dari segala mara bahaya. Bahkan iblis pun ketawain dia. Tapi ingat,
kisah itu diakhiri satu pernyataan yang ditulis dan satu pengumuman daripada sorga yang berkata, dan Tuhan mengabulkan doa Yabes, dan Tuhan mengalirkan sungai itu, mengirimkan Yesus ke dalam laut mati itu dan merubah laut mati itu menjadi kehidupan. Yes, Yeskel 47 ayat 9 tadi, dia melihat kemana saja sungai itu. Dan saya percaya ini waktunya kenapa gereja yang disebut eklesia tidak boleh ada di tempat saja. Kita dipaksa untuk mengalir keluar. Kita dipaksa untuk mengalir ke jalan-jalan. Dipaksa ada di rumah-rumah. Ada di mana saja, di media, di online, di Instagram, di mana saja. Karena Tuhan mau kita mengalir bersama Tuhan. Dan kemana saja Tuhan mengalir, di situ akan kehidupan. Dan dikatakan kemana saja sungai itu mengalir, ikan-ikan menjadi sangat banyak. Saya percaya ini berkata mengenai penuaian yang besar, berkat yang besar. Sampai GBS Bukit Karmel setelah pandemi ini, sekarang pun terus berdoa, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Puji Tuhan. Tapi bagaimana bisa terjadi? Mungkin sudah tanya, ini kan coba penglihatan. Tapi saya percaya, yuk belajar. Yeskiel 47 ayat yang pertama. Kisah ini dimulai waktu dikatakan kemudian Tuhan membawa aku Yeskiel kembali ke pintu bait suci. Jadi ingat, ini semua kembali dengan tempat yang namanya bait suci. Dulu kita namanya gedung gereja, yang tempat di mana Allah bertahta. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Tidak ada yang salah dengan gereja di masa lalu. Orang banyak yang bilang new normal. Tidak ada yang salah dengan sebelum COVID sebetulnya. Tidak ada yang salah sebelum virus ini terjadi bahwa kita beribadah di gereja. Tidak salah, tetapi banyak gereja akhirnya menjadi cuman satu klub yang perkumpulan rohani tertutup. Sehingga hanya orang-orang Kristen saja yang bisa merasakan sorga ketujuh, hadirat Tuhan, kesembuhan, sukacita. Ini waktunya bahwa kita harus mengalir keluar. Mengalir keluar. Dan Tuhan bawa kita mengalir ke tempat yang kering. Ke tempat-tempat mungkin lingkungan kita yang masih kering akan kasihnya Yesus. Yang masih kering, mungkin keluarga kita yang belum kenal. Mungkin orang tua kita, anak kita, besan kita, sepupu kita. Yang masih kering karena belum kenal. Yang masih jadi Yabes yang lama. Yang masih jadi wanita Samaria yang lama. Bawa Yesus mengalir dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan ayat yang ketiga dari Yeskel 47, sedang orang itu, saya percaya orang itu adalah Tuhan sendiri, bahkan malaikat dikatakan pergi ke arah timur, memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Saya percaya ayat 9 gak akan terjadi sebelum ayat 3 ini digenapi dalam kehidupanmu. Sebelum Tuhan merubah laut matimu, merubah padang gurunmu, engkau harus mengalami kedalaman dengan Yesus. Diukur 1000 hasta, kedalamannya baru semata kaki. Semata kaki melambangkan cuman di permukaan. Mungkin sebelum pandemi ini kamu cuma kenal Yesus di kulitnya saja. Hanya kenal Tuhan, ya dia baik, oh dia pemberkat. Tapi di masa-masa ini saya tantang saudara untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya di permukaan. Karena malaikat itu berkata, ukur 1000 hasta lagi, sekarang naik ke dengkul. Dengkul berkata mengenai doa. Pakai lututmu untuk berdoa lagi. Pakai lututmu untuk berserah. Bukan menyerah, tapi berserah kehendak Tuhan jadi. Bukan kehendakku, kemanapun kau membawa aku mau ya Tuhan. Disuruh ukur 1000 hasta lagi oleh Tuhan, maka sudah sampai sepinggang. Pinggang berkata mengenai kendali hidup kita. Ingat Petrus, Yesus pernah berkata, kalau kamu mau ikut aku, waktu kamu muda kamu bisa pergi kemana saja, tapi kalau kamu tua, orang akan mengikat pinggangmu, membawa ke tempat yang kamu tidak mau. Seringkali inilah yang Tuhan katakan, pinggang berarti, bisa gak kamu kasih kendali, destiny, tujuan hidupmu kembali kepada aku. Bawa aku Tuhan sesuai
dengan rencanamu. Kemana saja engkau mau mengalir, aku mau ikut Tuhan. Selama ini mungkin Tuhan ikut aku, Tuhan yang ikut kehendakku, Tuhan yang ikutin doaku, Tuhan yang ikutin kemauanku. Tapi hari ini, kemana Yesus pergi, beta, aku, torang, saya akan mengikuti sungai itu. Dan dikatakan terus diukur 1000 hasta lagi. Nah sekarang ini yang luar biasa, air yang kecil tadi. Jangan seringkali jangan remehkan yang kecil. Doa di gereja, di Kebayoran mungkin kelihatannya kecil, tapi ada besar kuasanya. Dimulai dari kecil, naik semata kaki, naik selutut, naik sepinggang. Nah sekarang dikatakan air itu sudah menjadi sungai. Di mana kita harus berenang, bahkan orang tidak bisa lagi menginjak kakinya. Artinya apa? Waktu kita begitu dalam dengan Yesus, bukan lagi mauku Tuhan, bukan lagi apa kata otakku, tetapi kehendakmu jadi. Disitulah Tuhan mulai bekerja. Alami kedalaman, walaupun engkau di rumah, lagi nyembah di depan screen. Jangan ini nggak rasanya yang lain nih, nggak kayak di gereja, jangan. Allah yang sama ada di gereja, di Kebayoran. Allah yang sama juga ada di depan screen saudara. Allah yang sama di depan sofa saudara. Dan saya percaya hari-hari ini, waktu engkau bisa mengalami kedalaman dimanapun engkau berada, disitulah sungai itu siap untuk merubah kehidupanmu. Saya akan akhiri dengan satu ayat di Yeskel 47, ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Semua garis bawahi bermacam-macam, gak cuma satu macam. Waktu nanti sungai itu sudah menjamah kehidupanmu, Yesus sudah menjamah laut matimu, dikatakan ada begitu bermacam-macam berkat pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab ini kuncinya, Kuncinya tetap jaga, sebab pohon-pohon itu mendapatkan air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Saya percaya inilah kuncinya, bahwa yang kita cari bukan hanya vaksin, bukan hanya obat yang mujarab dari Wuhan mungkin. Tetapi saya percaya selama hidup kita terus terkoneksi dengan air, dengan Yesus yang dari tahta kudus itu. Terkoneksi terus, maka dikatakan buah kehidupan kita menjadi makanan dan daunnya kita akan menjadi obat. Saya percaya ini waktunya gereja bukan lagi hanya sekedar keren karena karunia. Banyak dulu gereja terkenal karena karunia. Karunia berkat, karunia kesembuhan, karunia roh. Ya karunia-karunia apa saja yang bisa menyembuhkan, membangkitkan, karunia-karunia bernubuat dan segala macamnya. Tetapi saya percaya waktunya dalam masa pandemi ini. Bisa enggak waktu karunia membuat banyak gereja justru berantem. Tetapi ada sesuatu yang menyatukan. Setiap gereja harus berbuah. Galatia 5. Semua katakan harus berbuah-buah roh itu. Penguasaan diri, lemah lembut. Mengasihi satu dengan yang lain. Saya percaya waktu setiap gereja berlomba-lomba untuk sekarang mengeluarkan buah yang bisa dinikmati oleh penduduk negeri ini. Mengeluarkan buah yang bukan hanya orang-orang Kristen saja yang bisa menikmati. Ini waktunya GBS Bukit Karmel, go public. Pergi seperti kota di atas bukit yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Ini waktunya kita bersinar. Ini waktunya pelita itu ditaruh di atas kaki Dian untuk menerangi semua orang di dalam rumah itu. Hati saya penuh dengan ucapan syukur. Lewat proses ini, lewat kita diizinkan mengalami padang gurun, diizinkan mengalami seperti Yabes, diizinkan mengalami mungkin pernyataan di PHK,
diizinkan mengalami ketakutan, diizinkan melihat orang-orang yang kita kasih meninggal satu persatu. Mulai banyak pertanyaan besar, kenapa Tuhan, kenapa dia yang baik meninggal, kenapa dia yang pendeta meninggal. Biarlah hari ini, di setiap ketidakmengertian kita, di setiap rasanya kita takut dan bingung, ingat, biarlah sungai itu, keep the river flowing. Biarkan sungai itu tetap mengalir dalam kehidupan saudara. Bisa tutup mata sebentar saat ini. Saya ingin berdoa buat saudara. Terus saya tadi berbicara, Roh Kudus mengingatkan saya di depan screen ini, saya merasakan ada beberapa orang yang sudah mau murtad di hadapan Tuhan. Mungkin kamu sudah pikir udahlah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Tuhan bohong. Tuhan jahat sama saya. Bagi saudara yang merasakan kekeringan yang super ini. Kau merasakan jadi padang gurun, jadi laut mati. Mungkin orang udah ketawain hidupmu. Saya tantang saudara mulai detik ini, mulai buka hatimu. Buka hatimu sedikit aja, Yesus akan mengalir dalam kehidupanmu. Dan Tuhan, aku berdoa saat ini. Untuk beberapa saudaraku yang mulai mengangkat tangan. Ya, angkat tanganmu. Bapak, Ibu, angkat tanganmu saat ini. Kalau engkau berkata, Tuhan aku kering, Tuhan aku haus, angkat tanganmu saat ini. Biarlah di hadapan Tuhan, gak ada yang lihat. Saya gak bisa lihat saudara. Saudara angkat tangan buat Tuhan. Dan saat ini waktu engkau angkat tangan, beberapa saudara mulai mengalami jamahan Tuhan. Jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan. Mengalirlah padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan. Laut mati berubah jadi laut yang penuh dengan ikan. Oh, aku percaya Tuhan, tempat itu akan disebut En-Gedi, tempat pemukatan, tempat di mana pasar ikan yang besar. Selama ini hidupmu mungkin dikenal sebagai the Dead Sea, laut mati yang kering. Tapi Tuhan akan rubah jadi En-Gedi, di mana ikan yang banyak itu terjadi. Sebab itu ajar kami di masa-masa krisis ini untuk tetap terkoneksi dengan air dari sumbernya, yaitu tahta Tuhan. Ajar kami terus bisa menyembah, memuji-Mu setiap dalam keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu selesai bicara. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Aku percaya GBS Bukit Karmel akan menjadi sumber mata air yang mulai mengalir kemana-mana. Revival, kebangunan rohani yang dulu terjadi mulai zaman daripada pendeta goceng, wah itu belum selesai. Mata air itu akan terus membual menjadi sungai yang dalam. Dan seluruh Kebayoran, seluruh Jakarta Selatan, seluruh Jakarta dan Indonesia akan dipenuhi dengan sungai kehidupan itu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Richard dan Ibu. Berkati Tuhan untuk semua staf gembalaan, setiap pemimpin, setiap pengerjamu. Terus unity Tuhan mengalir bersama-sama dengan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat di dalam akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Waktu dan kesempatan Kau berikan bagi kami seluruh umat-Mu Tuhan. Untuk dapat mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Kami boleh tetap selalu Tuhan, setia di dalam Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Keadaan dunia pada saat ini Tuhan, di mana-mana tempat mereka mengalami seperti apa yang kami alami di Indonesia ini Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau senantiasa selalu Tuhan melihat di dalam kehidupan kami yang tekun kepada Engkau Tuhan. Maka Engkau akan menyatakan bagi kami Tuhan. Kami berdoa khusus untuk mereka yang ada dalam keadaan sakit Tuhan. Di mana virus corona ini Tuhan, yang tidak ada habis-habisnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau dapat mencegahnya Tuhan, dan menghilangkannya Tuhan. Menjauhkan kami daripada segala virus corona ini Tuhan. Dan Engkau berikan kesembuhan nyata bagi kami yang sakit. Agar nama Engkau dipermuliakan. Dan Tuhan Yesus dijauhkan dari segala kuasa maut yang mencoba meraihnya Tuhan.
Karena Engkau lebih berkuasa Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit apapun Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyatakan bagi kami semua untuk kami benar-benar taat dan takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mujizat-Mu yang masih ada itu nyata bagi kami. Dan kami boleh mengalami secara pribadi dalam hidup kami. Kami dibebaskan dari segala sakit penyakit virus corona ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau pakai tangan para dokter, para juru rawat. Engkau juga perlindungi, berikan perlindungan bagi mereka Tuhan. Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit ini Tuhan. Yang berlomba untuk mencabut nyawa setiap orang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih dahsyat. Engkau menghancurkan segala kuasa sakit penyakit ini Tuhan. Virus-virus corona, virus-virus lain yang mencoba menghampirinya juga Tuhan. Engkau singkirkan Tuhan. Dan Bapa, biarlah pada saatnya seluruh dunia boleh menyembah kepada Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau memelihara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, kami percaya kami boleh tetap tekun dan setia di dalam Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau pakai kami semua senantiasa pelayan-mu Tuhan. Untuk lebih dalam lagi di dalam melayani Engkau Tuhan. Sehingga benar-benar kami dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Pada hari ini sampai selama-lamanya. Berkat-Mu yang berkelimpahan selalu melimpahi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera di dalam pemeliharaan Allah Bapa. Dan terimalah berkat, limpah rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.